Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali dengan Mama Zidni yang masih berada di warung. Cuacanya pemirsa di luaran ya, kita lihat sangat cerah sekali ya. Hari ini saya mau membahas tentang namanya agen tempat berbelanja. Yang namanya kita memulai usaha ataupun mungkin kita sudah menjalankan usaha, tentu mempunyai namanya agen tempat untuk namanya berbelanja. Contohnya pribadi ya, Mama Zidni ini punya 3 agen, oke? Yang pertama itu dekat dari tempat saya tinggal, yang kedua itu di pasar, yang ketiga itu di kota. Yang mana antara ketiga agen ini pemirsa saling melengkapi ya. Kalau di agen yang kedua di pasar itu ibaratnya lengkap, cuman terkadang jajanan itu tidak terlalu banyak. Jadi saya belanja untuk jajanan itu di agen yang pertama dekat rumah saya, itu dia. Kalau agen yang ketiga itu barang-barang belanjaannya itu ibaratnya lain daripada yang lain. Cuman kalau masalah murah itu agen yang kedua, itu dia pemirsa. Jadi masalah agen ini pemirsa, kita selaku namanya penjual harus memang teliti, harus memang namanya survei ketika hendak melakukan namanya belanja. Yang mana sekarang kita tahu ya pemirsa, bisa dikatakan agen tetapi terkadang harga jualnya itu sama dengan kita, yang mana kita selaku namanya pedagang kecil, pedagang menengah yang berbelanja ke agen tersebut merasa namanya kok harganya malah menjatuhkan kita. Karena sekarang agen itu pemirsa, apalagi sejak namanya pandemi, sudah mulai namanya menjajakan dagangannya via online, mungkin secara namanya WA, Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya. Bisa dikatakan agen tempat kita berbelanja ini pemirsa, tempat kita seharusnya mendapatkan harga yang lebih murah, malah namanya menjerumuskan kita. Dalam arti kata seperti ini, yang dikatakan agen itu adalah bisa dikatakan tangan pertama, otomatis kita tangan kedua. Kita tangan kedua berbelanja ke tangan pertama dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan perbandingan harga. Contohnya, kita beli minyak 13.000 dari agen, otomatis kita jual 14.000. Jadi kalau kita hendak berbelanja harus namanya pemirsa mengetahui agen tersebut memang khusus untuk grosiran atau memang eceran. Kalau memang itu agen grosiran, seharusnya memang kita harus belanja ke tempat tersebut. Karena sekarang ini pemirsa dikatakan namanya agen tapi juga jual rasa eceran. Jadi kita juga sangat sulit untuk menjajakan dagangan kita, sangat sulit untuk menjual dagangan kita. Karena apa? Beberapa pelanggan kita justru namanya pergi berbelanja ke agen tersebut karena memang bisa dijual eceran. Jadi kita selaku namanya penjual harus namanya lebih cermat lagi, memilih dan memilah agen mana yang akan kita belanjakan. Alhamdulillah pemirsa, agen tempat saya berjualan ini tidak namanya menjual secara eceran, grosir semua pemirsa. Antara agen yang 1, 2, dan 3 selalu menjual namanya grosir. Contohnya seperti ini, saya berbelanja ke sana misalnya beli minyak itu tadi ya 13.000, minimal lah misalnya minyak kemasan itu saya ambil 3 botol kak, atau 3 refill ya, isi ulang. Saya dikasih modal misalnya 13.000 dari agen. Ketika ada orang hendak membeli 1 dijual 14. Nah kita juga sebagai pembeli penjual kan ibaratnya merasa oh berarti agen yang tempat kita berjualan ini bisa membantu kita, dalam arti kata harganya tidak namanya disamakan dengan kita penjual. Itu dia pemirsa. Jadi kalau sudah misalnya kita belinya 13, dia juga menjual ke orang eceran 13, ya kita susah untuk menjual. Itu dia pemirsa. Jadi harus hati-hati, jadi harus jeli. Dan juga pemirsa, ketika kita memilih agen tempat berbelanja, pastikan dulu barangnya itu tidak expire, atau mungkin ada sistem namanya kalau barangnya itu tidak laku bisa ditukar, atau mungkin apa saya
Apa nih? Duduk sini. Sama siapa nih? Nggak boleh minum susu kemasan gitu nak. Enggak, mama enggak kasih. Ada kan susunya ada di situ tuh, minum susunya sana. Enggak juga, nggak boleh. Kalau susunya sudah habis, nanti cari lagi susu yang mau merek apa gitu. Iya, rasa stroberi nanti kita cari. Tapi mama enggak kasih susu kemasan gitu, banyak pemanis-pemanisnya, enggak boleh ya. Giginya nanti sakit ya. Kalau jajan itu Jajan jangan yang coklat, jangan yang wafer. Ambil yang lain sana apa? Tadi kan sudah. Mau apa lagi? Cari dulu yang lain sana. tahu yang merah. Nah udah, bawa sana. Iya sudah, bawa aja di sana. Itu biskuit. Udah bawa sana. Mau itu? Kalau bembel Enggak mau aku, enggak mau coklat enggak mau. yang gigi yang bembel Tidak boleh. lagi tubuh. Tidak boleh, mau subuh kah, mau siang kah, enggak boleh. Yang penting berbahan coklat, mama enggak kasih. Wah, kalau nanti tubuh jadi main tadi. Ya sudah boleh nanti. Ya udah cepat jadi, lihat diambil. Yang mana? Enggak yang bawahnya, enggak yang putihnya. Mau yang mana? Oke. Jadi juga kita harus namanya memilih agen tersebut setelah kita pastikan. Tahu yang ini? Enggak boleh permen enggak. Setelah kita pastikan namanya harganya khusus untuk grosir, tidak ecer ya. Yang mana? Ambillah sayang, yang mana. Kita juga namanya Tahu yang ini? enggak, pokoknya yang coklat enggak, mama makan. Ayah yang mana? Yang mana cepat yang mana? Ini nah, ini enggak coklat nah, ini coklat nah. Kalau enggak jadi, enggak sama. Udah sana. Udah sana. Udah bawa ke sana ini nah. Bilang apa udah dikasih makanannya? Iya sana. Nah, ambil TV nah sana. Jangan dekat-dekat TV-nya, matanya nanti rusak ya. Oke. Nah, juga kita harus namanya memastikan ya harga tadi memang khusus untuk grosir. Jadi kita juga ibaratnya ketika menjual itu ada perbandingan harga dengan agen tersebut. Yang kedua, ketika memilih agen tempat berbelanja, pastikan dulu ketersediaan itu barang itu ada. Terus yang ketiga itu selisih antara satu dan lainnya tidak terlalu besar. Terus ibaratnya jarak tempuh antara daerah kita tinggal dengan agen tersebut tidak terlalu jauh. Dan yang berikutnya itu tadi jadwal buka atau tutupnya tadi kita tahu agen tersebut, jadi tidak ada salahnya ibaratnya bisa berkomunikasi mungkin melalui WA ataupun media sosial lainnya. Terus membeli agen itu ibaratnya kalaupun ibaratnya kalau Mama Zidni ya alhamdulillah, walaupun belanja sedikit, belanja sedang-sedang, memang tidak pernah namanya mengutang ya. Saya sendiri aja tidak memberikan utangan kepada pembeli. Saya juga berusaha untuk namanya menghindari namanya utang ya. Lebih baik takut kepikiran pemirsa ya, ibaratnya dengan dijauhilah namanya utang piutang gitu dia. Jadi ketika namanya kita uang pribadi tidak ada untuk potongan-potongan ini, kayaknya enak ataupun tenang ketika berjualan, itu dia pemirsa. Jadi ketika kita sudah bisa memilih agen yang bisa terpercaya, bisa ibaratnya amanah, insya Allah ibaratnya jualan kita juga berkah, gitu dia pemirsa. Inilah vlog Mama Zidni tentang bagaimana caranya atau tips memilih namanya agen untuk berbelanja. Pastikan juga ibaratnya sesuai dengan kata hati nurani kita. Oke, sampai jumpa pemirsa vlog Mama Zidni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.